Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan Kitabul Manhaj wal Aqidah karya Ustadzuna wa syekhuna wa waliduna Abdul Hakim hafizahullah ta'ala. Kita melanjutkan pada bab yang ke-16, yaitu bahwasanya ahli tauhid, orang-orang mukmin akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, ini pembahasan yang ke-16 ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah perihal orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wa Jamaah, manhaj dan aqidah mereka tentang orang-orang yang masuk neraka? Apakah mereka akan dikeluarkan ataukah mereka akan senantiasa seterusnya di neraka? Dalam bab ini telah datang dan sampai kepada kita yang pertama hadis-hadis yang derajatnya mutawatir. Jadi tidak sekedar sahih, tapi sahih mutawatir. Dan sering kita bahas bahwasanya hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak jamaah di banyak tempat yang secara adat mustahil mereka itu bersatu untuk berdusta. Itu mutawatir. Ya. Dan tentu saja mutawatir sangat banyak hadisnya. Hadis-hadis tentang mutawatir itu sangat banyak. Dari jamaah para sahabat radhiyallahu anhum yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, serta para imam ahli hadis lainnya, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu pada hadis yang ke-39 yang sudah berlalu, dan beberapa hadis yang akan datang insyaallah taala. Ya, di sini Al-Ustaz hafizahullah taala itu menyebutkan sekitar 5 hadis, bahkan lebih, sebagai penguat daripada pembahasan ini. Ya. Para jamaah sekalian, tadi di muqaddimah saya jelaskan bahwasanya ini adalah sebagai bantahan, ya, ar-rudud kepada orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kalau kita membahas tentang manhaj dan aqidah, maka tentu saja kita juga akan membahas itu semua. Ya, membahas manhaj-manhaj dan aqidah-aqidah yang menyimpang dari manhaj salaf. Kenapa manhaj salaf itu huwal aslu? Karena manhaj salaf itu adalah asalnya, hukum asalnya. Makanya dikatakan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, karena sudah saking jauhnya menyimpang. Nah, penyimpangan itu harus dijelaskan. Dek, suaranya dek. Ya, dengarkan dengan baik. Namanya penyimpangan itu harus dikembalikan pada asal-asalnya. Ya.
Kemudian juga dalam menjelaskan penyimpangan itu bukan serampangan, tapi dijelaskan ini penyimpangannya, ini loh obatnya. Kenapa ini disebut dengan penyimpangan? Karena yang asalnya itu begini. Nah, dari mana kita mendapatkan itu asal dan bukan? Tentu saja dari dalil Al-Quran wa Sunnah. Dan kita sudah tepat dalam mempelajari itu. Yang kita pelajari adalah qala Allah qala Rasul. Kan antum tidak dapati di sini perkataan manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, ijma' kaum salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan imam para kaum muslimin. Nah, itu kalau disebut dengan ijma', itu tiga itu tadi. Pertama, sahabat radhiyallahu anhum, kedua tabi'in, kemudian yang ketiga adalah tabi'in. Yang masing-masing itu mempunyai istilah syar'i. Nah, semua Islam itu harus kembali kepada mereka. Makanya sering saya sampaikan, jangankan ke Rasulullah, ke sahabat aja nggak nyampe kok pemahaman ini. Nah, bagaimana kalau dengan yang lain? Sahabat aja nggak nyampe kok. Ya. Salah satu contoh yang begitu besar dan menjadi dalil atas itu adalah sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berhadapan dengan yang namanya Qadariyah, yaitu mereka-mereka yang mengingkari takdir Allah, mengatakan Allah tidak tahu terjadinya sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Sampai ada perkataan Ibnu Umar yang terkenal, bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kalau sekiranya mereka itu bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, wallahi Allah nggak akan menerima kecuali mereka beriman tentang takdir Allah. Loh, pemahaman ini aja Ibnu Umar kaget, dari mana perkataan ini? Yang mana beliau radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar. Apa iya terluput dari seorang sahabat besar akidah yang semacam ini, padahal beliau adalah muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya manhajus salaf wal asal. Manhaj salaf itu asalnya. Makanya kalau saking menyimpangnya jauh harus dikembalikan. Tapi pada nggak mau diajak. Ya, diajak nggak mau. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terdahulunya ngajak kemudian bertobat pada Allah? Kewajiban dia cuman bertobat pada Allah. Tidak ada kafarat. Seperti salat. Ya, kita terdahulu belum mengetahui hukum salat dengan baik. Berikut dalil-dalilnya dan bukan menjadi prioritas utama. Ya salat kadang enggak. Akhirnya kemudian kita setelah ngaji tahu hukumnya sholat. Nah, bagaimana dengan sholat terdahulu yang terlewat? Kata para ulama ijma' tobat, nggak suruh mengulang. Nah, apa enak toh? Coba kalau antum disuruh mengulang. Yang ketiga, tidak ada yang menyalahinya kecuali ahli bid'ah seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Khawarij mengatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa besar dia kafir, masuk neraka jahanam selama-lamanya. Coba kalau antum ngaji di Ahlus Sunnah wal Jamaah, lapang dada jenengan. Ya, makanya dalil-dalil ini membantah mereka. Ya, artinya apa? Penyimpangan itu ada para jamaah sekalian. Ya, sudah tetap dari Nabi SAW hadis mutawatir tentang perpecahan Islam, kelompok menjadi 73. Tapi ujung-ujungnya kalau masalah duit itu tidak ada tuh Khawarij, nggak ada. Motornya abang kabeh. Kalau berhadapan dengan duit tidak ada itu. Khawarij tidak ada, Mu'tazilah ada. Yang penting satu, yaitu duit. Makanya kadang
Ya, beberapa teman-teman kami di Jakarta itu kayak gitu. Kok ini kok agak susah ya ini orang ini gitu kan, dinasehati dengan dalil-dalil dan sebagainya. Makanya beberapa bulan yang lalu ada seorang dia keluar dari sebuah organisasi, terus dia mengaku bahwasanya dipersekusi. Kita jawab, Pak antum keluar dari kami kita dalili Pak. Dan itu doang nggak ada. Iya. Nah di Jakarta seperti itu. Ini kok agak susah ya. Didalili kok susah gitu kan. Akhirnya diajak ketemu di restoran, diajak makan enak, dikasih duit, selesai masalah. Ada fulus, mulus. Mu'tazilah juga sama. Hampir sama pemahaman daripada tentang orang-orang yang berbuat dosa besar. 11-12 lah sama Khawarij. Ya. Bersama orang-orang yang mengikuti jejak perjalanan kesesatan mereka. Kenapa dikatakan sesat? Para jamaah sekalian, kita kalau membahas manhaj dan akidah itu jangan panas telinga kita mendengar ini sesat, ini bid'ah dan karena itu istilah syar'i. Antum membantah, monggo. Karena itu istilah syar'i. Kadang ada sebagian kaum muslimin innal hamdalillah, oh Wahabi akhirnya mulai gak situ ngaji, akhirnya tidak dapat ilmu. Nggak dapat ilmu akhirnya. Padahal itu adalah sabda Nabi. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Itu padahal sahih riwayat Muslim atau Hasan. Padahal Nabi sendiri yang mensabdakan tentang bid'ah itu. Kemudian Al-Ustadz Rahimah Hafizahullah Ta'ala ya menukil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid 4 halaman 309. Yang paling bagus itu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu 37 jilid. Itu yang paling afdal. Ya, itulah yang paling afdal. Kalau mau panjang lagi Musnad Imam Ahmad 52 jilid. Afdal itu. Tapi kalau tidak talibul ilm mutafannin wa mutqin yaitu 52 jilid itu bosening. Tapi tidak. Makanya kitab itu adalah salah satu sarana. Ya, sarana. Nah, di antara hadisnya, hadis yang pertama, hadis yang ke-41 An Anasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas, dari Nabi SAW beliau bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat syairah, biji gandum. Dalam bahasa Arab gandum itu ada 3. Syair atau syairah, kedua qutnun, ketiga burrun. Dan qadarullah ternyata yang 2 disebutkan dalam hadis ini, yaitu syairah dan burrah. Insyaallah itulah kayanya bahasa ya. Nah dulu saya pernah membimbing ada sekitar 25 ikhwan itu bahasa Arab, mereteli satu persatu. Akhirnya tinggal 3. Itu pun gak selesai. Karena apa? Saya ajak untuk ujian gak mau. Ya, sama ujian gak mau, ya. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah padahal di dalam hatinya hanya memiliki keimanan seberat burrah, sejenis biji gandum. Ya. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat dzarrah, semut kecil atau debu atau bagian yang terkecil. Hadis ini sahih diriwayatkan
oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah sekalian, ini Nabi SAW dalam satu hadis ini menyebutkan 3. Dan itu semuanya berbeda. Dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Makanya sabda Nabi SAW ini itu membantah orang-orang Khawarij yang menutup pintu daripada taubat. Dan di dalam Islam mereka tidak disebut kafir. Kenapa demikian? Karena di dalam hati mereka itu masih ada 3 kriteria ini loh. Dan ini semuanya kecil. Syairah kecil, dzarrah kecil, burrah juga kecil, bukan sesuatu yang besar. Artinya apa? Sekecil apapun di dalam Islam, apalagi itu berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menganggapnya. Selama hanya satu, yaitu apa? Jangan menganggap halal perbuatan haram, itu tok. Kalau ada seorang yang melakukan sebuah perbuatan maksiat, apalagi maksiat besar, kemudian dia mengatakan ini halal bagiku, dia tidak sekedar dosa besar, tapi dia kafir. Karena apa? Menghalalkan yang Allah haramkan, padahal dia hamba Allah, bukan Allah, bukan pembuat syariat. Nah, kalau cuman sekedar dia melakukan, apalagi ikut-ikutan, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Bahkan amat sangat lebar, karena Allah pemilik maghfirah, ampunan yang begitu besar. Kok ya berani, orang-orang berani menutup pintu rahmat Allah, padahal dalilnya ada gitu loh. Makanya ada orang jadi dia itu punya tetangganya itu selalu bermaksiat. Saking jengkelnya, padahal udah dinasehati dan lain sebagainya. Dia mengatakan Allah nggak akan mengampunimu. Nabi SAW mengatakan Allah yang nggak mengampunimu, kalau Allah mengampuni dia. Subhanallah, rahmat itu hak Allah, bukan hak manusia. Makanya di dalam berdakwah, dalam menasihati manusia itu semaksimalnya saja. Kalau nggak bisa ya sudah, gitu loh. Saking uangnya dinasihati, ya sudah, tawakal kepada Allah. Serahkan semua urusan dia tentang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal, tidak perlu ngurusin, sudah enjoy your life gitu loh. Gitu. Nah, hadis ini membantah orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Mu'tazilah. Kemudian hadis yang kedua, an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Sahih rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Bastam bin Hurayth an Ash'ath al-Huddani an Anas bin Malik. Kayak gini kalau mengambil sanad itu tidak boleh salah. Kalau ngambil sanad sebuah kitab, misalkan sanad Arba'in Nawawi, Ijazah dan seterusnya, itu yang baca tidak boleh salah, harus ngulang. Makanya yang baca harus pinter bahasa Arab. Ya kecuali musnidnya itu yang memberikan sanad itu memaafkan, serapopoh gitu kan, karena sanadnya banyak. Nah, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syafaatku untuk orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dari umatku. Masya Allah, orang yang berbuat dosa besar aja itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi.
Kalau bisa masih punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi, maka tentu saja dia juga berkesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Nah, ini lebih jelas lagi. Makanya kalau ada orang Khawarij mengatakan begitu, sampaikan hadis ini. Tapi nyatanya hadis ini dibenci oleh orang-orang Khawarij. Ya kalau begitu mereka beragama dengan apa dong? Kalau hadis Nabi saja ditolak. Padahal sumber Islam itu yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Riwayat Abu Dawud nomor 4739. Kemudian Al-Ustadz memberikan footnote, setahu saya tidak ada yang meriwayatkan hadis yang sangat besar ini dari kutubus sittah. Kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah selain Imam Abu Dawud. Maka hadis ini merupakan salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Imam Abu Dawud As-Salafi As-Sijistani. Adapun selain dari kutubus sittah, diantaranya adalah Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Aslinya kutub itu ada ada 9. Ya. Nanti antum bisa download di Play Store di HP antum masing-masing. Dan Ahmad keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Bistam, bukan Bastam ya, bin Huraith. Dari Ash'ad ibn Abdullah bin Jabir al-Huddani dari Anas bin Malik. Itu sanadnya. Sanad daripada hadis ini. Iya. Kemudian Al-Ustadz mengatakan isnad hadis ini sahih dan para perawinya termasuk thiqah. Ash'ad al-Hudani adalah Ash'ad bin Abdullah bin Jabir al-Hudani, seorang perawi fiqh yang telah difiqhkan oleh Yahya bin Ma'in dan Nasai. Yahya bin Ma'in gurunya Imam Bukhari. Ya. Nah, beliau termasuk yang menjarah seorang itu dengan keras. Yahya bin Ma'in rahimahullah taala pernah melihat seorang kalangan dari ahli hadis yang satu desa dengan beliau itu azan salat dia masih santai-santai saja. Bahkan setelah azan pun juga masih santai-santai saja, nggak cepat-cepat ke masjid ambil wudu. Apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in? Kata beliau, taraktu hadithahu. Aku meninggalkan seluruh hadis yang datang dari dia. Berat memang, sebagai perawi itu berat. Ya alhamdulillah dapat ijazah sanad. Ya. Adz-Dzahabi mengatakan dalam kasyifnya thiqah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saduq. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar wallahu a'lam mengatakan saduq berarti hadisnya hasan. Ya hadisnya hasan wallahu a'lam. Ya ikhtilaf para ulama dalam takhrij hadis. Kemudian Al-Ustadz mengatakan saya kira yang lebih tepat dan mendekati kebenaran adalah thiqah, sehingga Adz-Dzahabi sendiri di mizannya setelah mengkritik Al-Uqaili, beliau mengatakan saya merasa heran mengapa Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan memakai dia sebagai perawi di dalam kitab sahih keduanya. Ya karena punya syarat masing-masing. Ya maka kita harus mempelajarinya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, hadis 43. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nari bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyyin. Sahih rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairihim. Nah ini juga masuk hadis penyemangat juga ya untuk orang-orang yang berbuat dosa besar bahkan kesyirikan sekalipun. Memang Allah tidak mengampuni dosa syirik itu, tapi kalau seorang mau bertobat pada Allah maka rahmat Allah terbuka lebar ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan keluar satu kaum dari neraka dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berbuat dosa besar masih ada kesempatan dia untuk mendapatkan apa?
mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan seluruh sunnah-sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ya. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan ahli surga menamakan mereka jahannamiyin, mantan penghuni neraka. Itu lebih baik daripada jadi mantan gus, mantan kiai, mantan syekh. Antum pernah mendengar cerita Barseso? Cerita Barseso. Itu hadisnya sahih, riwayat Muslim, wallahu a'lam. Jadi dia ditawari khamr, perempuan sama judi kalau tidak salah. Ya. Tapi dia memilih, menurut dzan dia, prasangka dia adalah khamr. Ya, khamr. Gitu. Terus kemudian akhirnya ketika dia setelah minum khamr itu kan mabuk. Diperkosalah perempuan tersebut. Kemudian dibunuh. Dibunuh. Kemudian masyarakat tahu akan hal itu sehingga dia harus dihukum pancung. Tapi dia nggak mau. Akhirnya kabur. Di dalam hadis tersebut diceritakan bahwasanya Barsesa itu wallahu alam menjadi satu dengan pohon. Iya. Akhirnya orang tahu kalau di dalam pohon itu ada Barsesa. Akhirnya ditombak, dipedang, dikapak dan lain sebagainya. Tapi dia sudah bersekutu dengan syaitan. Padahal Barsesa ini ahli ibadah, tapi tidak kuat dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wallahu alam, ya. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6566 dan ini lafadznya beliau. Kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan yang selain mereka. Nah, di dalam lafadz Tirmidzi an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhrujanna qaumun min ummati minan nari bi syafaati yusammuna al-jahannamiyun. Dari Imran bin Husainin dari Nabi SAW beliau bersabda, sungguh akan keluar satu kaum dari umatku dari neraka dengan sebab syafaatku. Ahli surga menamakan mereka dengan mantan penghuni neraka. Iya. Nah, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Berarti hadis ini hasan. Walaupun beliau menyebutkan dua, tapi yang dimaksud adalah hasan. Nah ini merupakan apa para jamaah sekalian? Ini merupakan masih kabar gembira untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Bagi mereka masih ada pintu taubat, pintu rahmat Allah itu masih terbuka besar. Apalagi kalau dia melakukan perbuatan dosa kecil. Dosa kecil malah lebih mudah lagi, berwudu selesai, hilang, atau istighfar gitu. Nah ini besar. Nah yang disebutkan oleh Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala ini semuanya adalah hadis-hadis tentang perbuatan dosa besar semua. Yang mana dosa besar itu semuanya masih ada kesempatan dan pintu rahmat Allah masih terbuka lebar. Makanya perlunya kita menyampaikan hal ini kepada kaum muslimin, terutama mereka yang terjelembab dan tertenggelam di dalam dosa-dosa besar. Bahkan orang-orang musyrik pun sekalian, sampaikan hadis ini. Kalau Allah masih memiliki rahmatnya sampai yaumul qiyamah, syafaat Nabi SAW itu masih ada. Nah, kemudian hadis yang keempat, qala al-Bukhari fi sahihihi haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hammad an Amr an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari bisyafa'ati ka'annahum ath-tha'arir. Qultu ma ath-tha'arir qala ad-daghabis wa qad saqata wa kana qad saqata famuhu faqultu li Amr ibn Dinar
Abu Muhammad, sami'ta Jabir bin Abdullah yaqul, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhruju bisyafa'ati minan nar. Qala na'am, rawahul Bukhari wa Muslim sahih. Insyaallah. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda akan keluar satu kaum dari neraka dengan sebab syafaat seakan-akan mereka seperti tha'arir. Ya, nah di sini tha'arir jamak daripada thu'rur yang artinya buah ketimun kecil. Buah ketimun. Untungnya di Jawa Timur ini buah ketimun banyak macamnya. Gitu. Ada timun suri. Gitu. Ada kerai. Gitu. Ada timun warnanya oranye sama apa itu saya lupa. Kita bilang timun merah. Gitu. Kemudian ada timun yang warnanya hijau full. Ya, dan lain sebagainya. Ya semuanya seger. Antum buat jus aja semuanya seger. Apalagi di sini terkenal dengan lalapan. Ya, lalapan. Yang sama hampir sama dengan dagangannya Lamongan itu. Masya Allah. Nah, berkata Hammad bin Zaid, aku bertanya kepada Amr bin Dinar, apakah yang dimaksud dengan as-sa'arir? Amr menjawab ad-daghabis. Ad-daghabis, ya. Jamak dari ad-dughbus yang artinya sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu buah ketimun kecil. Antum pernah sampai kepada antum hadis tentang utrujah. Ya, buah utrujah itu adalah semacam jeruk atau semacam lemon, jeruk limau. Itu ya namanya jeruk ya. Jeruk family kan pasti tentu saja ya 90% bentuknya adalah jeruk. Nah, kemudian Hammad bin Zaid berkata, sesungguhnya gigi Amr bin Dinar sudah tanggal dari mulutnya, yaitu dia sudah ompong. Nah inilah namanya bahasa. Nanti kalau dikatakan ini jadinya salah. Ya, makanya kadang kita juga sering salah faham gara-gara apa? Salah mengucapkan. Akhirnya dalam bahasa Arab itu ternyata ada yang namanya solusi lain daripada as-sa'arir, yaitu ad-daghabis. Karena apa? Ad-daghabis itu dipahami oleh sahabat yang lain. Kalau as-sa'arir nggak tahu berarti ada daghabis. Gitu. Ya. Makanya sego pecel itu tidak sekedar sego pecel, ada gado, ya toh. Kemudian ada ketoprak, kemudian ada karedok. Tahu kan karedok kan? Karedok itu semua bahannya persis seperti pecel, cuman bahannya semuanya mentah, termasuk apa namanya? Terong lalapan hijau itu loh. Itu juga dijadiin satu, itu jadinya karedok. Orang Sunda demen banget karedok itu. Kalau kita kan harus matang. Ya toh? Ya kayak gitu. Nah, berkata Hammad bin Zaid, aku bertanya kepada Amr bin Dinar, wahai Abu Muhammad, apakah engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda akan keluar satu kaum dari neraka dengan sebab syafaat. Amr bin Dinar menjawab, iya. Nah ini tadi kita lanjutkan footnote-nya tadi yang ke-39. Maka orang-orang yang beriman atau ahli tauhid yang keluar dari neraka diserupakan atau ditampilkan dengan sebuah ketimun, karena buah ketimun tumbuh dengan cepat dan berwarna putih. Demikian juga mereka yang keluar dari neraka tumbuh dengan cepat menjadi putih setelah pada awal keluarnya mereka hitam karena terbakar sampai hangus. Alhamdulillah.
Kalau kita pernah berdosa, ingat dengan hadis ini, hati kita lapang. Ya. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dari jalan sanad yang sama, yaitu Hamad bin Zaid dengan lafaz qala Muslimun fi sahihihi haddatsana Abu Rabi' haddatsana Hammad bin Zaid qala qultu li Amr bin Dinar asami'ta Jabir bin Abdullah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innallaha yukhriju qauman minan nari bisyafa'ati qala na'am. Ya, bahkan lebih dari 5 hadis yang dikeluarkan oleh Al-Ustaz disebutkan oleh Al-Ustaz dalam bab ini. Artinya apa? Rahmat Allah itu luas dan terbuka. Mau bertobat silakan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian riwayat Hammad telah diperkuat oleh Sufyan bin Uyainah. Imam Muslim meriwayatkan lagi dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha yukhriju nasan minan nari fayudkhilahumul jannata. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan manusia, orang-orang yang beriman dari neraka, kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Nah ini lafadz hadisnya yukhriju, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kalau yakhruju artinya dia keluar. Itulah faedah bahasa. Ya. Selain jalan Amr bin Dinar, hadis Jabir juga mempunyai beberapa jalan lagi yang sebagiannya telah dijelaskan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang kelima, hadis terakhir dari hadis bab ini. An Qatadah haddatsana Anas bin Malik 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nari ba'da ma massahum minha saf'un fayadkhuluna al-jannata fayusammihim ahlul jannati al-jahannamiyyin. Rawahul Bukhari wa hadza lafzuhu. Dari Qatadah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan keluar satu kaum dari neraka sesudah mereka menjadi hitam karena terbakar api neraka. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan penduduk surga menamakan mereka dengan jahannamin. Walaupun mereka nggak masuk neraka jahanam. Karena pada dasarnya dimaksud jahannamin itu adalah mantan penghuni neraka. Makanya menjadi mantan orang buruk itu lebih afdal daripada menjadi mantan orang baik. Gitu. Hadis riwayat Bukhari dan ini lafadznya. Di dalam riwayat Bukhari yang lain nomor 7450 dan jalan dengan yang sama, ya. Jalan yang sama dengan lafadz, ya. An Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusibanna aqwaman saf'un minan nari bi dzunubin asabuha 'uqubatan thumma yudkhiluhumullahu al-jannata bi fadli rahmatihi yuqalu lahum al-jahannamiyun. Dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda, sungguh akan menimpa beberapa kaum sehingga mereka menjadi hitam karena terbakar api neraka disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan sebagai siksaan bagi mereka. Ya. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan sebab rahmatnya dan mereka dinamakan jahannamiyun. Makanya ketika kita berbuat dosa, kemudian beristighfar, kemudian kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa setiap amalan yang kita lakukan untuk ketaatan kepada Allah itu adalah supaya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Monggo ya ma'adzan. Oh iya.
akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Di antara fikih hadis, 5 buah hadis di atas selain masih banyak lagi telah menjelaskan akidah Islamiyah sahihah, yaitu benar, yaitu yang pertama bahwa syafaat Nabi SAW itu hak, benar adanya. Hadis-hadis ini sahih tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain banyak para ahli hadis. Syafaat tersebut meliputi yang pertama syafaat Nabi SAW, sebagaimana hadis-hadis di atas. Tinggal nanti murojaah lagi. Kemudian syafaat ya para Nabi alaihimus salatu wassalam. Yang ketiga syafaat dari malaikat. Yang keempat syafaat dari orang-orang mukmin. Yang kelima syafaat dari Rabbul Alamin. Kemudian footnote-nya di situ 41. Dari kedua sampai kelima telah dikeluarkan, di antaranya adalah Imam Bukhari nomor 7439. Dan Imam Muslim nomor 183 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya apa? Syafaat itu banyak. Banyak macam-macamnya. Sehingga seorang yang beriman pada Allah itu tidak boleh
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kadang kita mendengar sebagian orang yang merasa dia berdosa, banyak dosa itu malah menjauhi orang-orang soleh. Ya. Dia mengakui itu. Jadi saya ini banyak dosanya, saya ini kotor dan tapi nggak mau bertobat, nggak mau nggak mau ngaji, nggak mau mendekati orang-orang soleh, orang-orang alim sehingga nanti ditunjukkan kepada apa jalan yang benar menuju Allah. Itu. Di satu sisi lain kadang usahanya ditanya seperti pembunuh 99-nya nyawa. Akhirnya dibunuh sekalian jadinya 100. Untungnya Allah mengampuni dia. Padahal 100 orang dibunuh sama dia. Tapi Allah mengampuni. Makanya orang yang membunuh itu harus disuruh taubat. Dengan sebenar-benar taubat. Kalau tidak ya hukum negara akan menghukum dia, hukum Allah lebih berat lagi. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu min Allah. Bahwasanya apa hancurnya dunia ini itu lebih mudah bagi Allah untuk hancurkan daripada ya jatuhnya satu tetes darah seorang mukmin tanpa hak. Artinya apa? Membunuh itu perkara besar. Allah itu mengancam orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman pada Allah. Pertama, dia tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam dan dia selama-lamanya. Gitu. Makanya pembunuhan secara hukum syar'i itu berat. Secara hukum negara pun juga berat. Hukum syar'i dia juga dihukum mati atau disuruh membayar 100 ekor unta bunting. Sama-sama berat. Sama-sama berat ya. Yang kedua, bahwa pelaku dosa-dosa besar dari umat ini tidak keluar ya dari Islam selama mereka tidak mengajarkan kufur akbar. Yaitu kekufuran yang besar atau syirkul akbar, kesyirikan yang besar yang menyebabkan mereka keluar dari Islam setelah mereka mengetahui apa dan telah ditegakkan hujjah. Apa itu hujjah? Ditegakkan dalil Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka faham itu. Ya. Apabila mereka mati, yang wajib disolatkan hukumnya fardu kifayah walaupun mereka pelaku dosa-dosa besar, karena nanti ada di bab setelah ini itu urusan Allah. Kalau sudah mati itu urusan Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan nahkumu 'ala dzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi secara zahir saja. Adapun secara sir rahasia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang beriman atau ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka sebagai sisaan bagi mereka, semuanya akan dikeluarkan dari dalam neraka jahanam dengan sebab mendapatkan syafaat dari beberapa syafaat tersebut, di atas khususnya syafaat dari Nabi SAW yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seharusnya orang-orang ya ketika mereka di penjara itu ada satu hal yang harus mereka ikuti dengan wajib, yaitu ngaji. Bagi yang muslim diajak ngaji dan harus diwajibkan. Itu aja kadang nggak jadi jaminan orang keluar dari penjara itu tobat itu nggak jadi jaminan, apalagi yang nggak ngaji, karena mereka tahu ilmunya. Ya. 3 keyakinan besar di atas yang dikeluarkan dari Alkitab dan Sunnah telah menyalahi dan menyelisihi, membantah manhaj, sikap dan cara beragama yang sesat, seperti menolak adanya syafaat seperti manhaj Khawarij dan Mu'tazilah. Makanya apa? Orang Mu'tazilah dan orang Khawarij itu mengingkari adanya syafaat Nabi untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Loh, kok dia itu lebih hebat dari Nabi? Gitu.
Nah inilah para jamaah sekalian, ahli bid'ah itu kebanyakan itu kurang ajar terhadap Allah dan Rasulnya. Makanya ketika kita membantah mereka, ya bantah dengan qala Allah qala Rasul. Loh, qala Allah qala Rasul saja dibantah, apalagi perkataan kita gitu loh. Ya sudah, kalau terima sudah, kalau enggak ya sudah gitu loh. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan diterima alhamdulillah, enggak diterima alhamdulillah. Yang penting saya sudah melihat, Allah melihat bahwasanya saya sudah menyampaikan. Selesai. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Mereka yang meyakini bahwa orang-orang mukmin yang masuk neraka disebabkan dosa-dosa mereka tidak akan keluar dari neraka. Dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang sangat sesat dan menyesatkan. Makanya apa? Orang-orang Khawarij minimal apa yang dia lakukan? Pertama mengkafirkan orang Muslim, kedua bunuh. Kedua membunuh karena halal darahnya menurut mereka. Karena apa? Kaum muslimin, orang yang beriman itu telah melakukan dosa besar, dan orang melakukan dosa besar itu kafir menurut mereka, sehingga wajib dibunuh. Padahal kalau mereka lebih hikmah lagi, didakwahi bertaubat. Tapi orang Khawarij enggak menggunakan dalil ini. Makanya ketika Ibnu Mas'ud, saya lupa ya Allah. Ya. Mendatangi 8.000 daripada orang-orang Khawarij itu, Ibnu Abbas. Ya. 8.000 Khawarij itu yang 4.000 bertobat pada Allah. Karena yang memang harus menjelaskan itu semuanya tentang ilmu yang semacam ini harus ahli ilmu. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan gus, bukan syekh. Itu kan cuma gelar-gelar doang yang bisa diperjualbelikan. Nah, antum di Facebook itu akan sangat mudah sekali ketika orang share hadis 1, 2, 3, seterusnya, nanti disebut ustadz. Nanti disebut ustadz. Dan ada beberapa ustadz di Jakarta itu yang terkenal sekali. Bahkan jadwalnya melebihi saya. Tapi sebenarnya dia bahasa Arab aja nol betul. Sama Ustadz Hakim pun juga sudah disebutkan kemarin kajian terakhir Sahih Bukhari. Ini si fulan, ini bodoh, roy bildoh, kata beliau. Bahkan si fulan ini sudah saya temui 3 kali. Saya ajak makan, tapi saya nasihati, tapi tetap apa? Ngayal. Ya antum bayangin aja, dia berada di kawasan elit Tangerang. Sekali kajian kayak gini dikasih $100. Siapa yang nggak mau? Ya itu saya tanyakan kepada teman adik murid saya yang juga di situ. Akhirnya apa bener ini kalau di sana itu kalau setelah kajian di amplopnya $100. Sahih Ustaz. Bukan dolar Singapura ya, Amerika. Saya pernah mendapatkan dolar Amerika yang pertama kali $100 dari jamaah saya yang dia seorang pelaut. Satu hari, misalkan nih, kajian saya kan hari Sabtu pagi. Sorenya itu dia mau berangkat ke Bangkok. Karena dia itu berada di kapal kargo. Kapal kargo di daerah ASEAN. Kadang Taiwan, kadang Thailand, Cina, dan seterusnya. Malah dia yang nyangonin saya. Saya dulu kasih 500 sama beberapa pakaian. Loh, seharusnya saya Pak yang nyangoni antum Pak. Antum malah nyangoni saya. Kemudian yang kedua kalinya saya diberi $200 waktu itu. Lumayan kalau dikursikan ya sekitar 3 juta lebih. Gitu. Nah ya seperti ini para jamaah sekalian, ilmunya gak berkah. Ilmunya gak berkah. Di dalam otaknya itu selalu akan terpikir isi amplop. Dan itu banyak. Itu sangat banyak sekali. Padahal nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah sangat besar sekali. Itu. Nah cukuplah hadis-hadis di atas sebagai petunjuk hidayah dan cahaya bagi orang-orang yang beriman menuju kepada akidah yang hak dan menjelaskan kesesatan dan menyalahinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan monggo?
Ya, monggo. Baik. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak sholat, maka tidak. Tentu saja tidak. Apakah dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Tidak, sama sekali tidak. Inilah yang disebut dengan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Iya. Oh, nah. Makanya seorang muslim itu harus mempelajari kebaikan dan keburukan di dalam Islam. Supaya mereka itu kalau kebaikan mereka lakukan, kalau keburukan mereka hindari, dijauhi, begitu. Enggak. Nah, ini nanti seperti Jabariyah nanti jadinya seperti Jabariyah. Jadi kemaksiatan itu tidak mempengaruhi sama sekali dengan keimanan. Iya. Nabi SAW bersabda, la yazni az-zani wa huwa yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina dan ketika dia berzina dia masih dalam keadaan mukmin. Dalam artian begini, keimanan orang yang berzina itu sangat lemah sekali. Tandanya orang melakukan ketaatan itu tentu saja keimanannya tinggi. Tanda kekurangan keimanan seseorang itu melakukan maksiat. Yang meninggalkan sholat itu maksiat apa bukan? Maksiat. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, ini pendapatnya Imam Ahmad. Antum bisa dilihat dalam kitab beliau Usul Sunnah Imam Ahmad. Itu pendapat beliau sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Orang yang tidak melakukan sholat dengan sengaja, kafir dia. Dan dalil-dalil yang beliau kemukakan itu sangat banyak sekali yang tidak bisa dibantah oleh para ulama lain. Apalagi sampai mengatakan saya nggak wajib sholat. Lu syarat Islam, rukun Islam itu akan ada sampai hari kiamat. Iya. Nah, sampean muslim ya kudu sholat gitu. Akhirnya apa? Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia batalkan la ilaha illallah itu dengan tidak sholat. Maka bagaimana dia akan mendapatkan syafaat Nabi? Bahkan sholat itu adalah syariat yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi. Bahkan beliau dipanggil langsung kepada Allah. Wallahu a'lam. Monggo Pak. G. Tempat pikirnya itu gimana? Kalau dulu saya itu menemukan ketika ada kematian misalnya di beberapa hari. Dan kalau kita ini bagaimana cara berdoa? Baik. Pikir pagi, pikir sore, tidak tercampur di sana. Kalau secara lafad, nggih Pak. Secara lafad niku ada Pak. Tapi biasanya dia tersambung dengan yang lain. Dalam zikir pagi dan petang niku wonten. Yang kedua, tidak ada waktu memang. Tidak ada waktu. Jadi tidak diikat dengan waktu dan tempat itu la ilaha illallah supaya kita leluasa berzikir dengan itu. Dalam hitungannya mboten wonten, Pak. Nggih. Zikir setelah sholat yang ada hitungannya cuman subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu pun nggak nyampe 100. Padahal 3. Ada 3 macam. Itulah Rasulullah SAW tidak memberatkan umatnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan terakhir dari Ummahat. Bagaimana tentang berbakti kepada orang tua jika kita menerima undangan hajatan pernikahan? Jadi mertua saya ini akan melaksanakan hajatan dan di acaranya itu ada ritual sesajen.
sebagaimana yang sering dilakukan masyarakat sekitar dan pakai hiburan gamelan yang tentu saja di dalamnya ada biduan, saweran, khamr, judi, melean. Jadi intinya bukan sesajen saja. Iya, satu paket. satu paket yang namanya juga biasanya jaranan juga. Iya. Wayang itu sebenarnya ada loh. Wayang itu sebenarnya ada loh. Iya. Ya, jadi bagaimana cara kita jika diundang acara hajatannya demikian, sedangkan kita adalah sebagai anak, tidak tentang tolong pencerahannya. Ya, kami benar-benar dilema dengan undangan beliau. Jazakallahu khairan. Pertama,